Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini di studio kecil kita ditemani Mas Lukmanul Hakim. Halo semuanya. Sehat-sehat ya Mas Aim? Good. Semoga teman-teman juga yang menyaksikan video ini dalam keadaan yang sehat. Kali ini topik kita adalah Global War on Terror. Sebelumnya dalam sesi yang lain kita telah berbicara tentang problematik ya atau masalah krisis hegemoni Islam politik di Indonesia yang berkenaan dengan apa yang disebut sebagai Global War on Terror. Nah, kali ini kita berbicara secara khusus dan masuk ke perdebatan yang lebih besar atau diskusi yang lebih besar berkaitan dengan apa yang disebut Global War on Terror yang berlangsung selama 20 tahun sejak tahun 2001 sampai 2020 ini ketika kita mengalami pandemi. Seperti yang kita ketahui Mas Aim dan teman-teman, Global War on Terror ini tidak hanya sebuah sebutan konseptual begitu, tetapi telah menjadi suatu rejim politik global yang nanti Mas Aim dan saya akan menjelaskan, yaitu disebut sebagai bagian integral dari Global Empire atau Imperium Global. Seperti apa hubungan antara Global War on Terror dan Global Empire itu, kita akan berdiskusi selama 1 jam lebih ke depan. Mas Aim, kita mulai berdiskusi ya, dan izinkan saya memulai dengan pertanyaan ya, retoris ya Mas Aim, tentu nanti saya juga akan merespon ya, yaitu mengapa hari ini penting sekali kita mendiskusikan kembali apa yang disebut sebagai Global War on Terror itu. Seberapa signifikannya diskusi seperti ini gitu. Persis ketika kita memasuki periode baru katanya ini kan Mas Aim, new normal ini tahun 2020 ini. Silakan Mas Aim. Halo semuanya. Seperti tadi disampaikan Bang Vicky, saya kira pembicaraan kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana wacana terorisme mengubah dunia, wajah dunia ini selama 2 dekade terakhir adalah isu yang sangat penting dan sangat timely. Ada beberapa alasan saya kira mengapa membicarakan isu ini sangat penting. Pertama, dari segi wacana dominan, produksi pengetahuan yang lahir dari wacana besar War on Terror Selama 20 tahun, selama 20 tahun terakhir, yang lebih banyak difokuskan kepada pembicaraan tentang cultural based politik, identity politik dan yang lain-lain. Oh, itu ada di dalam Global War on Terror ini. Sehingga pembicaraan tentang struktur kekuasaan yang lahir dan diciptakan dari wacana Global War on Terror, bagaimana relasi kekuasaan yang terbentuk, terkonstitusi dalam wacana itu relatif terabaikan. Yang kedua, mengapa membicarakan isu ini dalam 2 dekade terakhir wacana Global on Terror ini penting adalah dalam konteks karena masifnya level destruksi yang sangat besar dari wacana ini dalam mengubah tatanan dunia. Seperti saya kira abang publik mengetahui bagaimana Timur Tengah hancur ya habis-habisan, terutama dalam ini yang disebut Mas Aim sebagai bleeding discourse ya, wacana berdarah ya. Ya, betul sekali. Pembicarakan wacana Global on Terror adalah wacana yang berdarah, sehingga sangat penting dan ini juga sayangnya untuk melihat bagaimana wacana Global on Terror dipandang secara politik. Ini sangat signifikan karena kalau kita assess ya, kalau kita ikuti perkembangan diskusi tentang Global War on Terrorism selama 2 dekade terakhir, sedikit sekali ya, tentu saja ada beberapa intelektual yang sangat kritis yang membicarakan isu ini dari framework yang lebih luas, yakni framework politik di Indonesia, bukan semata-mata framework intelektual Indonesia. Saya kira bukan hanya di Indonesia tapi juga regional dan global ya. Oleh karenanya saya kira dari pembicaraan ini kita akan fokuskan pada 3 hal jika kita sepakat agar diskusi ini lebih fokus. Pertama adalah bagaimana wacana Global War on Terror selama 2 dekade terakhir ini mengubah tatanan politik dunia. Saya kira seperti kita tahu, salah satu implikasi diskursif yang paling penting dari wacana Global War on Terror adalah menjadikan terorisme dalam hal ini secara lebih spesifik adalah Islam radikal sebagai new international public enemy, sesuatu yang dulunya ditempati oleh komunisme dalam masa perang dingin. Saya kira ini adalah tatanan dunia baru.
Yang kedua adalah bagaimana wacana implikasi dari global war on terror itu mempengaruhi cara kerja empire global. Dan yang ketiga adalah apa implikasi dari manuver-manuver kerja-kerja empire global dalam politik dunia dan kawasan, khususnya di Eropa, seperti kita lihat sekarang di Amerika Latin dan juga di Timur Tengah, dan tak lepas juga adalah Indonesia. Kita fokuskan di pembicaraan yang pertama dulu. Bagaimana Abang melihat itu? Bagaimana wacana global war on terror sebagai historical turning point untuk memahami perubahan tata dunia global? Ya, menarik yang Mas Aim sampaikan ya. Ketika saya sepakat Mas Aim ya. 3 pembagian itu saya kira cara yang baik ya buat saya dan teman-teman ya, kita semua untuk memahami cara kerja ya, atau apa yang disebut sebagai global war on terror itu. Nah, kembali ke poinnya Mas Aim ya, yang ditujukan ke saya. Sepakat, memang komunisme berganti kan menjadi Islamisme itu sebagai apa yang Mas Aim sebut sebagai tadi global security threat ya. Dan bagaimana kemudian pasca perang dingin Mas Aim ya, Islam digunakan, ya silakan mau disebut radikal atau tidak, tapi saya secara pribadi mengatakan bahwa Islam yang sedang ditargetkan sebagai boogeyman, sebagai isu global, isu proksi global untuk menata dunia baru gitu, memasuki momen unipolar kan yang dimana dikomandoin oleh Amerika Serikat gitu, bersama NATO dalam konteks security alliance ya. Lalu kemudian ada EU kan sebagai aliansi strategisnya global empire ini dalam hal ini Amerika Serikat. Nah, menarik bahwa memang hampir tidak ada perdebatan atau resistensi yang cukup signifikan baik secara politik maupun secara akademik gitu Mas, atau secara diskusi publik ya, terkait dengan kita sejak awal mendeteksi bahwa Islam sedang didorong masuk sebagai boogeyman gitu. Islam telah didorong masuk sebagai isu pengganti komunisme. Dan izinkan saya mengatakan bahwa sebetulnya Mas Aim, pada periode awal sekali dari tahun 2001 ke sini ya, sampai katakanlah 2010, sebetulnya sudah ada kecurigaan pada masyarakat akademik gitu maupun publik internasional tentang manuver menggunakan Islam menggantikan komunisme gitu. Tapi kan kalau kita bicara Indonesia, memang jarang sekali itu didorong ke sana arah pembicaraannya. Mengingat waktu itu kalau tidak salah di Indonesia misalnya ada apa yang disebut Mas Aim bom Bali 1, bom Bali 2 dan serangkaian pemboman ya, yang akhirnya memang kalau di Indonesia sendiri periode awal ya, 10 tahun periode awal dari JWOT ini selalu diisi oleh isu keamanan gitu, bukan isu keamanan dan domestic oriented ya. Dan hampir mengunci publik akademik maupun publik umumnya termasuk politisi di Indonesia untuk menghubungkan peristiwa atau ya terorisme dan radikalisme Indonesia sebagai bagian dari problem global gitu. Ataupun kalau dilihat sebagai bagian dari problem global, semata-mata kita sebagai menanggung dampak atau Mas Aib, resiko dari pertarungan yang ada, tapi kita tidak pergi melihat bagaimana pertarungan tersebut berdampak kepada kita gitu. Ini juga mengherankan. Apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh intelektual publik maupun politisi Indonesia atau kemudian komunitas kebijakan luar negeri kita, atau memang ya sampai di situ cara berpikir dan tidak mampu melihat hubungan itu. Nah, ini yang menarik untuk dilihat. Saya kira isu yang terakhir sangat penting untuk didalami, tapi kita tangguhkan dulu membicarakan sikap bagaimana Indonesia harus bersikap dalam tatanan politik dunia yang berubah. Kita masukkan itu di akhir sesi. Satu hal yang saya kira cukup clear ya, Bang, kalau Abang sepakat bahwa kalau kita menggunakan wacana-wacana yang sejarah-sejarah global ya, seperti Chomsky dan yang lain-lain, sebenarnya kan bahwa pasca Perang Dunia Kedua meninggalkan Amerika sebagai satu superpower dan cara kerja dunia adalah menggunakan istilah Chomsky adalah hegemony and survival. Artinya bagaimana Amerika merecover posisinya sebagai the single global power di dunia. Dan saya kira melalui wacana global war on terrorism ini sangat decisif dalam sejarah politik hubungan internasional. Mengapa? Karena ini adalah fase, terutama dalam periode-periode awal, kita nanti bisa diskusikan lebih lanjut, 2001 sampai 2010 adalah fase yang sangat decisif dalam tata politik dunia,
ketika unilateralisme itu sangat dominan. Khususnya Amerika Serikat ya. Saya kira yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kalau Abang masih ingat misalnya beberapa bulan setelah 11 September itu di National Security Strategy Amerika mengadopsi satu kebijakan politik luar negeri yang saya kira sangat baru, prinsip preemptive strike. Artinya dia bisa melakukan menyerang negara lain bahkan di kemudian hari, bahkan tanpa perlu approval dari Security Council, bahkan tidak perlu memerlukan approval dari Kongres Amerika sendiri untuk menjalankan unilateralisme itu. Nah, saya kira negara seperti Afghanistan, Irak adalah ya kita bisa sebut sebagai korban dari ganasnya wacana global war on terrorism. Terlepas bahwa kita tidak setuju dengan Saddam Hussein atau Taliban dan yang lain, tapi kita melihat ini sebagai sebuah isu makro. Nah, yang ingin saya perdalam dari diskusi ini adalah how unilateralism menjadi strategi yang diambil, yang dominan, dan tentu saja ada banyak sekali kontradiksi kalau kita melihat situasi sekarang. Tapi kita ingin melihat kembali bagaimana unilateralisme dalam kaitannya dengan Americans in search for hegemony and survival. Ya, menarik Mas Aim. Poin pertama yang Mas Aim sampaikan ini ya, untuk meresponnya sebelum pergi ke apa yang terjadi 10 tahun pertama dalam periode itu, kita perlu ingat ya, terutama teman-teman juga, bahwa yang disebut terorisme itu sesuatu yang wacana maupun praktik yang sudah berkembang panjang gitu, bahkan sejak periode dekolonisasi gitu, tahun 40-an, 50-an juga muncul itu yang disebut sebagai terorisme itu. Tapi terorisme pada periode itu dianggap sebagai bagian dari gerakan politik gitu, atau strategi atau cara dalam gerakan politik itu. Banyak ceritanya nanti ya Mas, saya mungkin waktunya terbatas. Artinya bahwa teror dianggap sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik, strategi bukan dan taktik, ya. Tujuan itu sendiri. Bukan tujuan itu sendiri. Dan agama relatif belum hadir sebagai atau dilihat sebagai apa namanya sumber ya, atau instrumen ideologis daripada gerakan teroris gitu. Misalnya kita mengingat adalah yang paradigmatik ya, Aljazair saya kira ya, Al Jazeera, atau kemudian Palestina Mas. Awalnya PLO misalnya di periode tahun 60-an 70-an itu kan masih dilihat sebagai gerakan nasionalis ya, sebelum menjadi dianggap sebagai gerakan keagamaan kan, dari PLO menjadi Hamas kan. Nah, pada periode itu terorisme dilihat sebagai gerakan politik gitu. Misalnya kill one person to frighten 1,000 million misalnya kan gitu. Jadi bunuh satu menakuti seribuan atau 1 juta orang kan gitu. Dan itu dalam rangka untuk membuat rejim berubah kan. Nah, atau kemudian dalam bahasa yang lain dalam studi politik, bahkan terorisme itu kemudian dibikin paradoks gitu. Misalnya your terrorist my freedom fighters gitu. Itu yang paling standar ya. Jadi kalaupun ada kayak Amerika menganggap itu teroris, maka bagi kelompok yang lain itu dianggap sebagai pejuang kemerdekaan gitu atau pembebasan. Jadi problematik. Jadi diskusi tahun 50-60-an itu tentang terorisme itu betul-betul diskusi politik gitu. Barulah dalam dan dimensinya sangat kental antara Global South and Global North, terutama dalam kaitan dengan dekolonisasi. Dan termasuk dalam perang dingin ya Mas Aim, karena ketika bicara Palestina dan berbagai tempat yang lain, terorisme itu sebagai strategi dan cara dipakai gitu. Nah, barulah ketika memasuki momen yang disebut unipolar itu dalam periode Global War on Terror itu 2000-an ke sini ya. Terorisme kemudian dilihat sebagai bukan problem politik gitu, atau sebagai strategi cara, tapi terorisme sebagai tujuan itu sendiri gitu. Dan disinilah Islam masuk gitu untuk melayani tujuan itu gitu. Sehingga banyak pakar menyebutnya sebagai terorisme periode keempat, terorisme religious fundamentalism, jenis keempat ya, religious terrorism, di mana membunuh itu adalah tujuan itu sendiri tanpa ada tujuan yang lain gitu. Akhirnya termasuk yang kemudian ada wacana tentang bom bunuh diri, mendapat pembahasan tersendiri gitu. Poinnya adalah ketika 2001 berlangsung itu apa tadi Mas Em sebutkan pemboman ya Twin Center ya di New York ya 11 September gitu. Lalu tidak lama kemudian kalau tidak salah bulan November gitu tadi George Bush ya dari Republik ya mengumumkan perang, lalu kemudian menyatakan menyerang Afghanistan gitu. Nah, kita perhatikan sejak 2001 Afghanistan dihancurkan ya, Taliban maksudnya, dan pemerintahan diganti gitu dari pemerintahan Taliban ke pemerintahan transisi yang dicanangkan oleh Amerika Serikat sendiri dan NATO yang terlibat di dalam agresi ini. Lalu kemudian disusul 2003 dengan menggulingkan Saddam Hussein yang adalah pemimpin sekuler gitu. Ya Mas saya.
Lalu kemudian di situ ada persoalan yang kemudian melahirkan ISIS ya belakangan ya tahun 2010 ke sini. Jadi poin saya adalah bahwa selama periode pertama dari Global War on Terror ini 2001 sampai 2010 atau 2011 ya, sampai dengan Arab Spring dan intervensi di Syria itu, yang terjadi adalah memang Timur Tengah ditargetkan gitu. Islam menjadi isu gitu. Mulai dari Afghanistan, lalu kemudian kita pergi ke ke Irak gitu ya. Lalu Iran juga ditargetkan dengan cara proksi tadi kan, perang di Irak dan perang di Syria kan sebenarnya proksi terhadap perang Iran kan. Lalu Israel juga bermain. Jadi memang Timur Tengah menjadi semacam hotspot daripada geopolitik dunia gitu untuk peneguhan posisi unilateralisme Amerika Serikat gitu. Dan hampir semua negara, Mas, ini menarik. Hampir semua negara di dunia, terutama negara-negara emerging powers ya, di periode pertama ini 2001 sampai 2010 sepakat dengan agenda unilateralisme Amerika gitu. Kalau kita perhatikan menggunakan wacana terorisme. Yes. Kalau kita perhatikan selama 10 tahun pertama itu, hampir semua negara-negara emerging power, China, Rusia misalnya, India dan lain-lain, sepakat dengan terorisme ini gitu. Nah, ini tentu kalau kita perhatikan untuk kepentingan masing-masing negara itu jelas menarik gitu, karena masing-masing negara akan menggunakan untuk melakukan intervensi terhadap kekuatan resisten dalam negara masing-masing gitu. Berbeda dengan kepentingan Amerika yang dalam konteks sebagai global policeman kan, atau international policeman. Yang dilakukan oleh negara-negara adalah untuk mengamankan posisi rejim di dalam negeri masing-masing atau kawasan kan misalnya. Sehingga kemudian di Timur Tengah kita lihat Turki misalnya sangat dekat dengan Amerika Serikat gitu. Begitu juga Israel kan. Iran kemudian lama-lama baru muncul tahun 2010-an menjadi kekuatan yang menentang ya, nanti menyusul Rusia di periode kedua itu Mas. Jadi poin saya adalah bahwa memang yang hilang dari perdebatan publik, akademik maupun perdebatan kebijakan global pada periode itu adalah kritik total atau kritik langsung kepada unilateralisme itu. Dan menarik di sisi akademik misalnya, pembenaran, justifikasi terhadap unilateralisme ini itu ditopang juga oleh konstruksi besar yang kemudian dilebih-lebihkan oleh geopolitik pengetahuan yang merupakan produksi dan didistribusi oleh rejim pengetahuan global tentang apa yang dimaksudkan oleh Huntington sebagai Clash of Civilization atau Francis Fukuyama dengan mengatakan bahwa sekarang kita memasuki fase kapitalisme gitu dan nggak ada perlawanan gitu. The end of history ya. Lalu kemudian menganggap peradaban itu sebagai sumber konflik ya kan Mas Saim, peradaban lah nanti ke depannya bukan lagi ideologi tapi peradaban dan di situ semacam apa yang disebut sebagai self fulfilling prophecy gitu. Jadi saya memprediksi masa 10-20 tahun begini maka saya akan membenarkan gitu ya. Jadi kayak semacam sudah ada template grand design yang kemudian global, lalu disusul dengan pembenaran tindakan-tindakan unilateralisme Amerika Serikat maupun aliansinya kan, Uni Eropa atau NATO dalam hal ini kan. Ada 2 poin yang saya kira menarik dari ulasan tadi. Pertama adalah pembicaraan tentang tesis The Clash of Civilization dalam kaitannya dengan gelombang keempat terorisme ya, religious based terrorism. Satu hal yang saya kira sangat clear dari imperatif yang dibawa dari wacana Global War on Terror adalah melihat terorisme, lebih spesifik adalah terorisme yang dilakukan oleh Islam, itu sebagai persoalan Islam itu sendiri. Nah artinya bahwa berbeda dengan kajian-kajian atau karakter terorisme di masa-masa sebelumnya, wacana Global War on Terrorism sangat spesifik mendrive bagaimana Islam itu mesti dikaji dan direorientasikan, terutama adalah implikasinya adalah melepaskan aspek politik ya dari perlawanan ini, sehingga kemudian saya kira salah satu isu turunannya kita bisa bicara lebih lanjut, misalnya isunya adalah bagaimana membuat Islam kompatibel dengan globalisasi, bagaimana membuat Islam kompatibel dengan demokrasi, dengan keamanan, dengan yang lain-lain. Artinya Islam menjadi object of interventions, object of surveillance untuk diorientasikan sesuai dengan tatanan current global order. Itu satu. Yang kedua saya kira yang terpenting dari politik unilateralisme dalam kaitannya dengan global politik adalah bahwa wacana Global War on Terror tentu saja bukan hanya persoalan ideologi ya, juga bukan hanya persoalan persenjataan militer industrial kompleks. Tentu saja di situ ada aspek militer industrial kompleks, tapi kita simpan diskusi ini. Yang terpenting adalah bagaimana wacana Global War on Terror shaping atau mengubah tatanan dunia. Karena misalnya salah satu isu yang menarik dari Global War on Terror, dia juga sangat terkait dengan isu politik ekonomi. Misalnya begini, setelah
perang Vietnam, saya kira ya, Asia Tenggara relatif tidak masuk dalam radar penting dalam kebijakan politik luar negeri Amerika. Oke, nah setelah setelah Afghanistan, Asia Tenggara di frame sebagai second front of global war on terror, sebagai front kedua dari perang global, karena kita melihat misalnya di Indonesia ada Poso, ada yang lain-lain, kemudian ada Mindanao di Filipina, ada Patani di Thailand, di Singapura dan yang lain-lain. Nah juga pada saat yang sama, misalnya di Timur Tengah seperti tadi diulas, sudah tidak ragu lagi bagaimana unilateralisme beroperasi. Nah, yang menarik saya kira adalah bahwa kalau tadi dikatakan bahwa selama periode 2001 setidaknya sampai 2010 wacana global war on terrorism katakanlah sebagai wacana hegemonik dalam arti semua elemen, sebagian besar elemen menerima dan sepakat atas pentingnya wacana global war on terror dalam penataan dunia baru. Rusia, Cina, ini tercermin saya kira dalam perdebatan di General Assembly di PBB ya, berbeda dengan perdebatan tentang terorisme tahun 60-an, tahun 70-an ketika ada tarik ulur seperti tadi disampaikan antara bagaimana Amerika, Israel dan yang lain punya kepentingan yang berbeda mendefinisikan terorisme dibanding misalnya negara-negara yang sedang melakukan perjuangan dekolonisasi. Tapi pada pasca perang 2001 hampir semua negara sepakat terhadap itu. Nah, yang ingin kita perdalam adalah tapi tampaknya bahwa strategi unilateralisme kalau kita melihat situasi yang ada sekarang ya, di mana Cina, Rusia mempunyai peran yang semakin menguat justru dalam konteks dari kegagalan kalau boleh saya sebut Amerika dalam unilateralisme, terutama yang sangat kentara adalah di Syria. Bagaimana melihat bahwa unilateralisme Amerika yang didrive dari wacana global war on terror itu mengalami kegagalan. Kegagalan dalam arti bahwa secara hegemonik ya, artinya ada kelompok-kelompok yang justru resisten terhadap wacana ini dan kelompok-kelompok yang justru malah menguat dari kalau kita melihat tatanan dunia dalam arti Chomsky. Menarik Mas Aim, dari poin Mas Aim ya, bahwa dalam periode 10 tahun pertama itu 2001 sampai 2011 lah Mas Aim memasuki Arab Spring itu ya, 11. Bahwa di berbagai kawasan itu terjadi reorganisasi politik ya, atau ekonomi politik. Pertama kembali lagi kita bicara Timur Tengah yang Mas Em sudah sampaikan, bahwa di Timur Tengah sendiri Amerika kan menjadi pusat kan Mas, dalam artian sebagai global power yang kemudian dengan Arab Saudi, dengan Israel kan, untuk mengepung Iran kan gitu. Lalu Turki menjadi bagian kan, yang Turki juga punya ambisi regional dan global dan dia ingin katakanlah menjadi semacam juru bicara dunia Islam lah di global maupun dalam konteks keinginan dia untuk terintegrasi di Uni Eropa kan, dan semua orang tahu gitu. Sehingga memang selama 10 tahun itu kita lihat Erdogan itu misalnya sangat dekat sekali dengan agenda unilateralisme ini gitu. Nah, Israel juga kita harus hitung, tapi mungkin dalam perdebat diskusi yang. Tapi jelas bahwa Israel, Arab Saudi, Iran, Turki dan Amerika Serikat menjadi pemain utama gitu dalam konflik mereka, dalam aliansi maupun konflik mereka di Timur Tengah. Sementara di Amerika Latin kita lihat dalam 10 tahun itu ya memang ada percobaan untuk mengkudeta, katakanlah Chavez gitu ya 2002 ketika saya keliru di Venezuela. Dari Kolombia ada banyak meredam perlawanan dari gerakan FARC misalnya. Tetapi yang jelas bahwa di Venezuela sendiri di Amerika Latin upaya untuk pendisiplinan terhadap politik regional Amerika Latin itu tertuju kepada Venezuela dan Kolombia gitu. Ya, dan terakhir Bolivia. Nanti belakangan di periode kedua baru Bolivia misalnya. Nah, poin saya adalah kalau di Amerika Latin dia menggunakan strategi atau diskurs besar yang namanya global war on drugs gitu. Yang kemudian dilabelkan Chavez bahkan Maduro belakangan terlibat patut ini karena dia ekonominya hidup dari drugs gitu ya, atau kemudian ya menghancurkan Amerika dengan mengekspor drugs dengan selain alasan demokrasi dan seterusnya. Sementara di Timur Tengah ya global war on terror gitu, dan itu berlaku untuk semua negara, terutama negara-negara yang banyak umat muslimnya. Begitu juga di Eropa, manufacturing consent-nya luar biasa sekali, masif sekali dalam momen monopolar ini, di mana penetrasi neoliberalisasi melalui Uni Eropa terhadap negara-negara 27 negara yang merupakan anggota EU maupun anggota NATO di Eropa dilakukan sedemikian rupa ya, sembari kemudian membuat distraksi publik yang luar biasa bahwa problem utama dalam periode itu adalah problem Islam politik gitu. Jadi teror. Jadi kita perhatikan bahwa ada satu kerja biopolitik itu.
tentang life and death, bahwa ada ancaman luar biasa bagi dunia termasuk bagi Eropa dan Amerika Serikat sendiri tentunya, bahwa ancaman ke depan datangnya atau hari itu dan ke depan adalah ancaman datang dari agama gitu, peradaban gitu. Dan ya akhirnya memang kita lihat Islam dan Timur Tengah menjadi bulan-bulanan dari eksperimen itu gitu. Yang memang dilakukan secara sangat sengaja gitu ya. Yang menarik juga, kok bisa intelektual global maupun Indonesia juga abai dengan hal itu, sementara kenyataannya sudah merupakan bagian dari perdebatan di Kongres, perdebatan di dalam apa namanya Mas Aim, di dalam Security Council gitu. Dan juga kemudian di Uni Eropa sendiri gitu. Sudah ada banyak muncul produk perlawanan, tapi itu diredam, hilang. Dan di dalam dunia akademis juga selama 10 tahun itu produksi pengetahuan luar biasa yang kemudian mendukung geopolitik global war on terror ini, termasuk memproduksi subjek-subjek intelektual dalam negeri yang dikirim sekolah misalnya mempelajari ini. Dan itu berarti apa? Dari sisi produksi pengetahuan atau geopolitik pengetahuan selama 10 tahun itu berhasil membentuk subjek-subjek itu melalui pendidikan kan gitu. Lalu melalui penguasaan tentakel globalis yang juga adalah yang hawkish ini, yang juga yang berbiak di atas militer kan, karena itu bisnis besar yang berkaitan dengan media massa global mainstream. Lalu kemudian itu meloloskan juga agenda globalis di pusat empire untuk melakukan koordinasi atau outsourcing produksi di Cina gitu. Jadi periode ini kita lihat memang akhirnya masyarakat Amerika Serikat, publik Amerika Serikat maupun di Uni Eropa, negara-negara di Uni Eropa itu dikunci dengan diskusi tentang politik identitas misalnya atau ancaman Islam macam gitu ya. Sementara pada akhirnya kerja globalis ini luar biasa gitu, melalui globalisasi untuk melakukan pemantapan penguatan, konsolidasi merging ekonominya di negara dunia ketiga termasuk Cina dalam hal ini gitu. Saya mau dalamin beberapa isu yang muncul dari pernyataan Abang, terutama dalam kaitan dengan produksi pengetahuan dalam kaitan dengan international politics dan international security. Satu hal yang ini juga terkait dengan bagaimana proses geopolitisasi dilakukan terhadap negara ya. Misalnya terma-terma seperti yang cukup dominan adalah humanitarian crisis atau humanitarian interventions atau yang diproduksi melalui apa yang disebut sebagai konsep tentang fragile state ya, failed state ya. Failed state ya. Oke. Gagal ya. Oke. Ini menarik bahwa failed state dianggap sebagai parameter legitimasi untuk melakukan aksi unilateralisme. Oke. Dan yang menarik dari salah satu turunan dari perang atas nama humanitarian intervention ataupun atas nama failed state adalah bahwa ini berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Kalau kita membaca misalnya orang seperti Mark Duffield ini ya, yang dikategorikan sebagai New Wars, ada dua kategori utama saya kira yang cukup penting yang menandai bagaimana global war on terrorism shaping arsitektur international security. Pertama, bahwa perang tidak lagi dilakukan antara negara berbasis negara vis-a-vis negara lain, tapi dilakukan melalui apa yang disebut sebagai proxy war. Oke. Dan perang dilakukan atas nama ideal purposes seperti in the name of democracy, in the name of humanity, padahal isinya adalah killing people. Dan yang terakhir saya kira ini dalam kaitannya dengan unilateralisme, hampir semua target mereka adalah regime change. Dan saya kira ini adalah momentum ya, historical momentum kalau kita melihat bagaimana cara kerja unilateralisme melalui wacana war on terror yang melahirkan kontradiksi, bukan hanya secara global bahwa ini memberi kekacauan ini memberi opportunity bagi negara seperti Rusia dan Cina dalam beberapa level Turki untuk masuk menjadi global player, tapi juga menimbulkan kontradiksi yang luar biasa di negara-negara terutama di mana Amerika melakukan intervensi. Dan bagaimana kita melihat kontradiksi dari unilateralisme dalam mengubah tatanan politik. Iya Mas Aib, saya kira itu menarik ya. Coba kita melihat hal penting dari poin Mas Aib tentang kontradiksi ya dari unilateralisme yang diperagakan oleh global empire Amerika dan aliansinya. Pertama, bahwa karakter utama dari unilateralisme ini atau strategi atau caranya ya adalah dia tidak terbuka dalam perang gitu, terkecuali dengan sejumlah negara itu, mulai dari Afghanistan ya, Irak, maksudnya regime change kan. Tetapi dalam perkembangan ketika yang disebut sebagai nation state building itu ya Mas ini penataan kembali rejim itu setelah dia dihancurkan adalah dia menggunakan proxy gitu. Sehingga kita melihat memang akhirnya dalam konteks di Irak saja
pasca menggulingkan Saddam Hussein itu 2003 lalu tidak keliru Saddam Hussein dihukum gantung tahun 2005 ya. Yang terjadi adalah konflik sipil gitu antara Sunni dan Syiah yang berkepanjangan sekali di Irak gitu ya. Dan wilayah Irak Selatan adalah sebagian besar adalah Mas Aim disebut Syiah ya, lalu kemudian Irak bagian tengah dan utara yang adalah Sunni gitu. Yang terjadi kemudian adalah komplikasi hubungan-hubungan antara etnis dan agama ini gitu. Dan itu yang dalam perkembangannya yang memungkinkan lahirnya ISIS itu gitu. Tapi itu tidak bicara sesudah tahun 2010 ya. Tapi prosesnya itu menuju ke sana gitu. Nah, di situ yang kemudian membuat Iran misalnya sebagai kekuatan yang ditargetkan oleh unilateralisme ini, kalau kita boleh mengatakan demikian, target utamanya adalah Iran. Dari 7 negara yang dimaksudkan oleh Jenderal Percy Clark itu tahun 2003, dia membocorkan itu. Axis of Evil ya. Ya, dia sebagai komandan NATO malah membocorkan gitu ya. Dengan sengaja ini dilakukan, Timur Tengah dihancurkan gitu. Karena target utamanya adalah Iran sebagai musuh abadi daripada Israel kan, ini sekarang sudah menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat publik dunia. Tapi ini menarik, misalnya kalau kita melihat misalnya kajian atau policy paper yang dibuat oleh Brzezinski, dia adalah menariknya, dia adalah security advisor pada masa Presiden Carter yang justru juga mengkritik kebijakan Amerika ketika menyerang Saddam Hussein. Dan ini dalam konteks kontradiksi unilateralisme. Mengapa? Karena justru dengan menghancurkan Irak dan Saddam Hussein, salah satu unintended consequences yang muncul dari sini, konsekuensi yang tak terhindarkan dari sini adalah Iran muncul sebagai kekuatan utama di Timur Tengah ya, yang penting, yang mau tidak mau dia harus bernegosiasi dan berkompetisi dengan Saudi Arabia yang juga adalah proksi Amerika. Ini juga satu hal momen penting yang menunjukkan kontradiksi unilateralisme. Hal yang kedua yang juga menurut saya sangat penting, ini juga dalam kajian-kajian humanitarianism misalnya, bagaimana perang-perang New Wars ini yang dilancarkan atas nama demokratisasi, atas nama human right, atas nama failed state, negara yang gagal memenuhi hak-hak warga negara layak untuk diintervensi. Yang menarik adalah kalau kita melihat, bukankah kalau kita melihat sekarang Libya, Afghanistan, Irak, kalau dia negara-negara yang diserang atas nama failed state, bukankah kalau kita melihat sekarang situasi di Libya, di Afghanistan dan di Irak adalah justru malah ya itulah failed state atau completely failed state ya. Nah, ya sepakat Mas Aim. Jadi komplikasi dari pendekatan unilateralisme itu yang tadi kita katakan banyak kontradiksi itu kan akhirnya melahirkan banyak potensi munculnya emerging powers itu. Tetapi sebelum ke situ, izinkan saya mengatakan bahwa memang ya banyak perdebatan, tapi saya sendiri berpendapat bahwa memang target utamanya ya to make certain state fail gitu, instead of to change the failed state gitu. Karena kalau kita lihat memang Irak itu bukan failed state ketika diintervensi. Libya juga kemudian belakangan tahun 2011 diintervensi itu bukan failed state, tapi ini adalah negara-negara yang pemimpin politiknya negara-negara yang sebenarnya sekuler. Lalu kemudian misalnya Libya di Afrika Utara adalah negara yang paling makmur di Afrika gitu. Termasuk negara kemudian belakangan 2011 juga melalui Arab Spring diintervensi di Syria gitu, negara yang sangat sekuler dengan kehidupan peradaban maupun konteks demokrasi dan pluralismenya, walaupun ada riwayat konflik politik internal ya antara Sunni dengan Syiah Alawite gitu ya. Tapi poin saya adalah memang target utamanya adalah untuk membuat negara itu menjadi fail gitu kan, lalu terbentuk rejim yang diciptakan, yang dikondisikan memang akan mendukung unilateralisme gitu. Tapi poin yang Mas Aimar tekankan adalah bagaimana misalnya di Timur Tengah saja dulu. Di periode 2001 terusnya 2005 ke sini ya, ketika sudah terjadi konflik di Irak, konflik internal pasca invasi itu. Iran mulai muncul kan Mas Aim? Sebagai kekuatan yang coba bermain di Timur Tengah kan, khususnya di Irak. Nah, di sana kan yang terjadi adalah ya akhirnya membuat Timur Tengah berubah konstelasi konfliknya, politik regionalnya antara kekuatan negara-negara Sunni dan negara Syiah gitu. Nah, di situ kita melihat juga akhirnya Arab Saudi ya, bin Salman tiba-tiba berkoalisi dengan Benyamin Netanyahu di Israel gitu, musuh abadinya gitu. Hanya gara-gara ada perubahan dari ini. Poin saya adalah ini kita juga penting untuk menegaskan, ini juga yang dominan dalam kajian-kajian atau dalam wacana-wacana media mainstream, bahwa
pembilahan atau konflik antara Syiah dan Sunni itu dianggap sebagai akar dari konflik Timur Tengah. Tapi kalau kita menggunakan lensa ini, justru dalam konteks situasi global war and terrorism itulah ya yang membuat isu ini menjadi political konflik ya. Sepakat Mas Aim. Dan di situ kan kita bisa atau kita curiga aja ya, berdasarkan studi yang ada ya, kita kemudian bisa membangun hipotesa sendiri atau pendapat sendiri, misalnya saya bisa ya, berpendapat bahwa memang konflik Sunni dan Syiah itu adalah sebuah konflik yang memang dikondisikan gitu. Karena dalam pemikiran dengan klaim regime change dan menghancurkan rejim teokrasi Iran gitu ya, atau kemudian dalam konteks menghancurkan rejim yang disebut cap otoritarian seperti di Irak dan di Irak dan di Syria kemudian atau di Libya, kan sebenarnya adalah mau memastikan bahwa terjadi konflik internal gitu. Tapi kan poinnya yang kita tangkap selama sampai ke periode ke 2010 sangat jelas. Klaim global atau regional ordering yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana Turki juga terlibat misalnya untuk Timur Tengah, ternyata berujung kepada regional disorder gitu. Yang membuat para pemain di wilayah itu menjadi rentan gitu. Ketika Iran makin kuat, ya Turki juga akhirnya berhitung gitu Mas Aim. Yang nanti kita lihat nanti manifestasi lebih clear-nya kan di periode setelah 2011 kan. Artinya dari sini kalau kita menggunakan lensa hegemoni dalam arti bagaimana wacana terorisme sebagai diskurs yang hegemonik dalam periode ini, kita bisa berhitung atau kita bisa membuat semacam identifikasi yang cukup loose lah ya, tidak terlalu ketat, bahwa periode 2001 sampai periode 2010 katakanlah sebagai satu historical momentum, kita katakan sebagai periode unilateralisme, bagaimana global war on terrorism melahirkan unilateralisme. Tapi pasca itu yang terjadi adalah masuk kembali periode multilateralisme, dan saya kira menariknya di sini adalah momen multipolar. Momen multipolar ya. Yang menarik saya kira dari dari transisi ini adalah bahwa transisi dari unilateralisme ke multipolar system ini itu lebih banyak disebabkan, kalau kita melihat asesmen kita tadi, kegagalan dari strategi unilateralisme itu sendiri, dari kontradiksi itu yang membuat misalnya Amerika sebagai sole global player 2001 sampai 2010 melalui wacana global war on terrorism, pasca 2010 mau tidak mau dia harus bernegosiasi dengan emerging power seperti Rusia dan seperti Iran dan Turki dalam beberapa level. Saya kira eksemplar yang paling menarik untuk menandai periode transisi ini adalah Syria di wilayah Timur Tengah dan Ukraina di wilayah Eropa Timur ya. Saya kira ini penting untuk kita dalami. Bagaimana transisi ini bisa bergejolak dan apa implikasinya bagi tatanan dunia? Kita fokus betul, di Mas Aim mengingatkan saya dan teman-temannya. Dan menarik juga karena kita misalnya di Indonesia juga nggak tahu apa yang sedang terjadi di Syria dan Ukraina. Mungkin kita mendengar di berita, tapi sebetulnya itu peristiwa penting sekali dalam geopolitik dunia gitu. Itu juga susah juga kita nih, karena media kita dikuasai tentakel oligarki global ya. Jadi poinnya adalah Syria itu adalah peristiwa dramatis dalam geopolitik dunia, terutama di Timur Tengah. 2011 kan ada Arab Spring, 2010-2011 ya Mas, setelah eksperimen di Mesir, kemudian di Syria kan. Nah, apa yang terjadi di Syria sebetulnya adalah percobaan Amerika lebih lanjut. Jadi ketika dia tidak belajar dari kegagalan 10 tahun itu ya di Mas Aim, di Irak ya, yang kemudian tampak menguntungkan Iran, musuh abadinya kan, itu musuh abadinya Israel dan juga musuh abadinya Arab Saudi. Malah yang terjadi dia melakukan intervensi terakhir gitu di Syria gitu. Nah, di Syria ini kan banyak citranya Mas Aim, terutama Bashar al-Assad termasuk yang menentang unilateralisme ini. Tapi sebetulnya mengganggu di Syria adalah sebuah percobaan yang sangat berbahaya dan itu terbukti gitu. Karena dengan menggunakan ISIS yang tadi muncul tahun 2000 berapa Mas? 13 dari yang muncul dari destabilisasi Irak ya. Gitu loh. Artinya konsekuensi dari unilateralisme ya. Lalu Amerika Serikat menggunakan ISIS loh. Ini bukan kita yang ngomong gitu. Ya memang di Kongres ya demikian gitu. Nanti kemudian label-label moderate, jihadis dan seterusnya gitu. Yang adalah ISIS kemudian. Atau kemudian di Syria dia berbaur dengan kelompok-kelompok banyak ya Mas Ali yang kelompok-kelompok jihadis. Tapi sebenarnya dalam bendera yang sama gitu. Intinya mau menumbangkan Bashar al-Assad. Jadi mau menumbangkan Bashar al-Assad itu ada dua kelompok. Kelompoknya unilateralisme di mana di situ ada Mas Aim, ada Amerika Serikat, ada Israel dan proksi-proksi jihadis yang diframe sebagai moderate yang mendanai kelompok-kelompok ini termasuk ISIS gitu.
Tapi kan itu mengganggu secara langsung kepentingan geopolitik dari emerging power yang lain seperti Rusia gitu. Dan Iran yang tampak tadi sudah memenangkan pertarungan di Irak gitu. Nah, bukannya melakukan revaluasi gitu, global policeman ini malah meneruskan percobaan itu gitu, sampai ke negara yang adalah hotspot gitu, yang namanya Syria. Nah, sampai 2016 kurang lebih ya, kan munculnya 2011 ya Mas ya, 2013 apa namanya? Ketika Rusia masuk ya. Rusia masuk 15 Mas, bulan September. Nah, ketika masuk itu berubah total itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Turki yang sebenarnya adalah aliansi utama daripada Amerika Serikat dan NATO, karena Turki adalah kekuatan kedua terbesar di NATO ya, satu-satunya negara Muslim di dalam NATO walaupun tidak menjadi bagian dari EU. Akhirnya berpikir ulang gitu dan menjadi bagian, kemudian membangun aliansi dengan Rusia gitu. Walaupun awal-awalnya ada sedikit konflik ya soal penembakan dan seterusnya pesawat ya. Lalu Iran yang tadi juga ada sebenarnya menjadi rival regionalnya Turki, akhirnya bersekutu dengan Turki, atau Turki kemudian melihat Iran yang sudah digunakan oleh Rusia atau kemudian beraliansi dengan Rusia akhirnya sebagai kekuatan gitu. Dan terbukti memenangkan pertarungan itu 2015 ke sini ya. Nah, bersama dengan percobaan memenangkan dalam arti setidaknya bahwa penghancuran Syria tidak terjadi, tidak seperti yang terjadi. Ya, artinya kan tidak berlanjut lagi ke menghancurkan Iran kan Mas. Atau tidak terjadi restrukturisasi geopolitik regional di Timur Tengah kan. Hal yang sama juga terjadi di Ukraina dalam konteks Uni Eropa. Di Ukraina kan percobaan yang lain kan gitu. Dan ini kalau publik kan nggak mengikuti bahwa perdebatan ini terjadi di Ukraina karena unilateralisme Amerika Serikat ingin membatalkan hubungan atau untuk merusak hubungan antara Rusia dengan Eropa gitu loh. Sementara kan Rusia ini kan Eropa juga gitu sebetulnya. Bahwa dia dulu bekas Uni Soviet, dia sebagai core dari Uni Soviet, tapi kan kalau kita perhatikan aman-aman saja itu wilayah bekas negara apa namanya Uni Soviet itu, Eropa Timur ya, termasuk yang kemudian kemudian sebagian ikut ke Uni Eropa, Tajikistan dan seterusnya. Nah, yang terjadi adalah Mas Aim, diganggunya Ukraina membuka kotak Pandora gitu. Bukannya kemudian Rusia semakin tersudut kan, malah beruang Rusia ini kayak gitu, malah membuat Ukraina kehilangan di Crimea secara geopolitik strategis menjadi wilayah yang sangat penting gitu. Nah, lalu awalnya ya masih ketika kudeta terjadi terhadap Yanukovych itu ya, yang presiden yang mendukung apa namanya Rusia dan mungkin agak sedikit tidak disukai Uni Eropa atau mungkin netral lah Mas, tidak terlalu ngotot supaya Ukraina masuk ke Uni Eropa, karena memang agenda dari Uni Eropa dan Amerika Serikat pada masa itu adalah bagaimana memastikan negara-negara bekas Uni Soviet ini masuk Uni Eropa gitu, sesuatu yang mengganggu termasuk masuk NATO. Ini yang lebih penting masalah NATO masalahnya. Nah, itu yang mengganggu Rusia yang lagi mau memulihkan dirinya pasca Uni Soviet itu gitu loh, setelah dibikin tidak jelas oleh Yeltsin gitu ya, lalu Putin bangkit gitu ya dengan Medvedev dan seterusnya. Nah, yang terjadi adalah Rusia dengan Eropa ini kan, negara Eropa ini kan bukan hanya hubungan historis ya, bahwa kemudian Eropa dibebaskan oleh Rusia ketika dikuasai Nazi kan, ini juga sejarah kan, Rusia dan Eropa nggak bisa dipisahkan gitu, karena kalau tidak Uni Soviet juga Eropa nih dikuasai oleh Hitler kan gitu. Tapi sejarah kan Hollywood dan lain-lain kan nulisnya lain gitu, persitulannya lain. Nah, sementara pada saat yang ketika kejadian 2012 ke sini kan Eropa sangat bergantung minyak dan gas daripada Rusia. Begitu juga Turki tadi kan, ada hubungan ekonomi, pariwisata dan seterusnya, itu skalanya besar banget gitu. Jadi tapi Amerika ingin memastikan bahwa Rusia harus tersudutkan gitu. Itulah yang membuat kemudian Mas Aim kalau tadi mau merespon ya, yang akhirnya Rusia muncul sebagai emerging power di Syria karena dia punya pangkalan militer di Latakia kan, dan dia hadir. Lalu kemudian sejak 2012 dia menguasai Timur Tengah, dan dalam bahasa yang kasar aja kita mengatakan dia yang menguasai apa namanya Timur Tengah. Lalu di Eropa Timur Turki kemudian yang terjadi adalah diganggu oleh Amerika Serikat dan kudeta yang gagal itu terhadap Erdogan. Lalu kemudian membiarkan apa namanya terakhir membiarkan perjuangan Kurdi menjadi terbengkalai kan, yang keliru berspekulasi mendukung Amerika Serikat gitu, yang belakangan meninggalkan Kurdi, akhirnya membuat Kurdi ya Mas, perjuangan Kurdi harus bernegosiasi dengan Turki dan Syria gitu. Oke. Hal lain yang saya kira juga sangat penting adalah kenyataan bahwa kontradiksi unilateralisme tidak hanya melahirkan problem di negara-negara di mana negara itu diintervensi atau munculnya negara-negara emerging powers yang mau tidak mau Amerika harus bernegosiasi ulang dengan mereka,
tetapi juga bahwa kontradiksi-kontradiksi itu juga terjadi di jantung mereka sendiri di Uni Eropa dan di Amerika, terutama misalnya dengan naiknya Trump, isu Brexit dan kebangkitan populisme kanan di Uni Eropa. Satu hal yang saya kira penting dari kebangkitan apa yang disebut sebagai populisme ini adalah penggunaan isu tentang anti imigran ya. Tapi bahwa diskusi-diskusi umum ya, diskusi-diskusi mainstream media mainstream tentang imigran seakan-akan dilepaskan dimensi politiknya. Dia tiba-tiba dianggap sebagai cultural and political economical problem bagi Amerika dan Eropa yang mengganggu kehidupan kelas pekerja di sana. Tapi lupa bahwa in the first place imigrasi terutama adalah dari negara-negara Timur Tengah terjadi karena efek dari unilateralisme. Kalau tidak ada destabilisasi Timur Tengah, ngapain orang-orang terbaik ya, generasi-generasi terdidik terbaik dari Syria, dari negara-negara lain harus melakukan imigrasi ke Eropa dan ke Amerika. Bagaimana membaca unilateralisme dalam framework global war on terrorism imperatif ini dalam kontradiksi internal di Uni Eropa dan di Amerika. Luar biasa Mas Aim, karena cara Mas Aim mengintroduksir ya problematik Eropa dan Amerika ini kan seringkali selama ini kan itu dibuat putus tuh Mas Aim. Peristiwa di Amerika dipisahkan dari peristiwa Eropa dan dipisahkan dari peristiwa di Timur Tengah. Mari kita bantulah teman-teman Indonesia ini juga gitu ya, Mas Aim, untuk melihat bahwa memang peristiwa yang di Timur Tengah di Amerika Serikat dan peristiwa di Eropa dalam periode kedua periode global war on terror itu tidak terpisahkan, saling terkait dan saling membentuk. Amerika Serikat misalnya Mas Aim ya, kemunculan Trump 2016 itu kan tidak terduga kan, ya memang dari Partai Republik, tetapi kan tidak juga merupakan semacam manifestasi dari kekuatan Partai Republik gitu ya. Dia muncul sebagai apa istilahnya nomine ya, calon kan itu juga setelah mengalahkan sejumlah calon dari Partai Republik yang sudah konvensional sebetulnya. Dan menarik bahwa wacana yang muncul di Amerika Serikat tahun 2016 atau 2016 itu yang kemudian memungkinkan Trump muncul, itu ada dua sebetulnya Mas dalam bacaan kita, karena kita mengikuti ya Mas pemberitaan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Adalah satu wacana ekonomi gitu, yaitu adalah ketika dalam momen unipolar 10 tahun sebelumnya, bahkan jauh sebelumnya ya, sejak Bill Clinton dan sejak Bush atau Obama, ya memang working class Amerika itu terganggu dan menjadi rentan karena ada terjadi pengalihan ekonomi atau kekuatan korporasi Amerika Serikat ke Cina atau ke negara-negara dunia ketiga untuk mempermudah efisiensi rantai ekonomi kan Mas. Termasuk juga krisis ekonomi 2008. Dan itu yang membuat akhirnya berdampak kepada melemahnya kekuatan working class kelas pekerja di Amerika karena perusahaan-perusahaan ya, terutama yang berkaitan industri ya Mas ya, industri baja, tekstil dan lain-lain, manufaktur itu kemudian lari ke tempat lain kan karena dianggap lebih murah. Nah itu yang membuat makin banyak terkonsentrasi dan terakumulasi keresahan ya kelas pekerja di Amerika Serikat sendiri, yang lalu melihat figur seperti Trump sebagai figur yang penting untuk membawa kepentingan mereka dalam panggung ekonomi politik nasional mereka di Washington. Sementara pada saat yang sama disusul juga dengan kekecewaan publik Amerika Serikat dengan eksperimen 10 tahun sebelumnya itu di Timur Tengah yang gagal gitu. Afghanistan adalah perang terlama setelah perang Vietnam kan dilakukan Amerika Serikat. Lalu kemudian eksperimen di Syria kelihatannya juga kok tidak ada hasilnya, malah membuat Rusia menjadi muncul kan. Lalu membuat Iran yang kemudian dianggap sebagai musuh abadi kok malah muncul gitu. Jadi key player ya. Jadi key player gitu. Jadi ada dua isu sentral sebetulnya di Amerika Serikat yang datang dari periode sebelumnya, yaitu periode penguatan Cina dan negara-negara lain sebagai kekuatan ekonomi dunia, dan kemenangan key players yang adalah musuh tanda petik musuh perang dingin Amerika di Timur Tengah gitu, yaitu Iran dengan Cina termasuk dengan Rusia gitu. Nah ini yang membuat ketidakpercayaan publik Amerika, kurang lebih bisa dikatakan demikian, terutama kelas pekerjanya Mas ya. Betul, artinya bahwa isu populisme di Amerika bukan semata-mata isu kultural imigran ya, tapi ini isu yang sebenarnya sangat berdimensi isu kelas ya, kelas komplikasi dengan identitas dan isu security. Nah menarik sebenarnya melihat diskusi-diskusi mainstream ya yang saya kira
seperti tadi Abang sampaikan, pertama adalah mendisintegrasi, memisahkan apa yang mengisolasi apa yang terjadi satu wilayah dengan wilayah yang lain agar koneksi global tidak terlihat. Tapi saya kira ini adalah salah satu konsekuensi diskursif dari bagaimana wacana global war on terrorism itu beroperasi, mengubah relasi kekuasaan dengan cara apa istilahnya mendomestifikasi, mengisolasi satu isu yang agar koneksinya tidak terlihat. Tapi cara semacam itu juga ya seperti ditunjukkan dengan kemunculan Trump dan Brexit ya, atau Marine Le Pen di Prancis misalnya, adalah bahwa tidak bisa disembunyikan di wilayah domestiknya karena dia melahirkan kontradiksi yang luar biasa seperti tadi disebutkan. Nah, yang ingin kita perdalam dari isu ini adalah bahwa saya kira perlu penegasan kembali di sini bahwa isu kebangkitan populisme baik di Eropa dan di Amerika dalam contoh paradigmatiknya adalah Trump dan Brexit misalnya. Pertama, dia tidak dilepaskan dari isu neoliberalisasi ekonomi seperti tadi diuraikan. Tapi dia juga tidak terpisahkan juga dari imperatif diskusi atau diskursus keamanan yang muncul dari global war on terrorism. Konsekuensi dari global war on terrorism. Artinya di periode yang kita sebut sebagai multipolar era ini, yang dilakukan oleh Amerika atau tatanan politik dunia sekarang ini ditandai oleh pertama adalah project-project yang unfinished project dari unilateralisme Amerika yang melahirkan banyak sekali konsekuensinya. Ini kan periode yang sebenarnya sangat dinamis. Pertama dinamis dalam arti bahwa eksperimentasi unilateralisme katakanlah telah gagal, melahirkan setting baru, muncul emerging power, destabilisasi di beberapa wilayah yang negara-negara di dunia kemudian harus menanggung banyak sekali resiko dari sini. Nah, saya kira kalau kita melihat perkembangan yang terakhir, meskipun isunya tidak lagi menggunakan secara spesifik menggunakan terorisme, apalagi menggunakan Islam sebagai proxy, tapi modus operandinya relatif sama, adalah eksperimentasi global empire yang dilakukan belakangan di Amerika Latin, khususnya di Venezuela dan di Bolivia. Bagaimana kita melihat atau membongkar cara kerja kekuasaan empire dalam isu di Amerika Latin? Ya, terima kasih. Sebelum ke situ Mas Aim ya, saya tambahkan sedikit Mas Aim biar teman-teman juga melihat lebih detail ya. Bahwa di Amerika Serikat tadi Mas Aim ya, kayak kita sudah sepakat tadi ada dua faktor utama kan Mas Aim. Faktor geopolitik keamanan yang menggagal eksperimen unilateralisme Amerika di Timur Tengah yang kemudian membuat kecewa publik Amerika bahwa dia tidak lagi United States is no longer international policeman. Itu kan membuat semacam ada inferiority kan, bahwa ini logical bahwa kampanye Trump adalah make America great again. Dia no longer a great nation kan. Lalu kemudian dari sisi ekonomi termasuk di Cina. Nah, yang menarik justru di Amerika Serikat itu Mas Aib. Kekuatan yang di belakang JWOT atau itu bisa disebut kalau dalam ekonomi disebut globalis, kalau di security disebut hawkish atau deep state. Deep state gitu ya. Kelompok ini malah melalui tentakel media massa CNN, Washington Post, macam-macam yang kemudian juga tentakelnya banyak di seluruh dunia, termasuk lembaga-lembaga riset. Lembaga riset seperti Brookings Institute, Atlantic Council dan seterusnya, dan universitas besar ya. Yang terjadi adalah semakin menghindar dari konfrontasi atau menghindar dari diskusi terbuka tentang kegagalan realisme Amerika Serikat itu dalam politik global, politik global. Yang adalah malah mengusung lagi sebab menangnya Trump adalah karena melibatkan Rusia gitu. Rusia melakukan hacking terhadap proses elektoral kan gitu. Atau karena propaganda Rusia. Nah, sebenarnya kalau ini kita ingatkan teman-teman, istilah hoax, fake news itu nggak bisa terlepas dari situ gitu. Nggak dari mana-mana istilah hoax, fake news dan konspirasi itu datang dari kemelut konstelasi globalis yang kalah di berbagai front tadi, lalu kemudian melihat kemenangan Trump atau kemudian Brexit sebagai akibat dari propaganda Rusia gitu, atau Cina dan seterusnya gitu. Lalu kemudian ilmiah akan dibuat-buat gitu, mencari sampai Indonesia dibahas di seminar-seminar nggak jelas gitu. Nah, poinnya adalah kembali tadi kita lihat bahwa apa yang terjadi di Amerika Serikat itu sama dengan terjadi di Eropa gitu. Eropa tiba-tiba muncul populisme kan seperti di Trump tadi, kemudian Brexit kan masalahnya. Di Brexit kemudian juga tadi Mas Anies sudah sebut Le Pen, kemudian ada di Prancis juga, lalu kemudian ada sebenarnya di Italia yang kemudian menjadi kenyataannya. Tapi bahwa fenomena di sana juga sama juga, fenomena populisme di Eropa muncul
sangat politis gitu, bukan identitas, tapi oleh globalis dianggap sebagai fenomena identitas gitu. Sementara yang terjadi adalah karena destabilisasi Timur Tengah membuat migran mencari suaka politik dan ekonomi di Eropa gitu. Dan kelas menengah ini kan Mas Ain kita yang tahu, sangat vulnerable dan kelas menengah yang capable gitu ya. Ya kelas menengah, maksud saya kelas menengah pendatang ya, imigran. Bertemu dengan kelas menengah atau kelas pekerja Eropa yang lagi rentan gara-gara neoliberalisasi pada periode-periode sebelumnya gitu. Akibatnya apa? Masyarakat melihat, oh ini gara-gara kami jadi rentan, masyarakat Eropa maksudnya yang kelas pekerja. Kami rentan karena datangnya imigran menjadi scapegoat, menjadi kambing gitu. Hitam dari kegagalan kelas pekerja. Lalu oleh media globalis dan konstruksi knowledge adalah bahwa ini fenomena sayap kanan, fasis gitu, Kristiani gitu. Tidak begitu sebetulnya kalau kita lihat di sana. Yang terjadi adalah populisme Eropa itu sangat politis sebagai respon terhadap satu, destabilisasi Timur Tengah yang berakibat kepada kelas pekerja Eropa harus berhadapan dengan kelas pekerja migran Timur Tengah yang adalah Muslim datang ke Eropa. Mereka terdidik dan siap digaji murah. Ya, kan siap masuk. Dan itu diinginkan oleh kekuatan korporasi neoliberal kan. Lalu Uni Eropa menjadi penentu kan. Eropa membuka pintu gerbang melalui Merkel. Sejak tahun 2010 di sini kan, 2011 lah saya setelah mulai muncul banyak isu di Timur Tengah itu. Lalu kemudian yang terjadi secara politik masyarakat Eropa kelas pekerja tidak melihat pentingnya partai politik gitu. Mereka ingin figur gitu. Kekuatan, makanya Le Pen muncul, makanya Nigel Farage muncul di di Inggris kan. Kendati pun kemudian partai muncul juga, tapi kan sebenarnya kepercayaan kepada partai sangat rendah gitu. Makanya di periode kedua dari percobaan terhadap Brexit itu, setelah pertamanya sudah dimenangkan Brexit, tapi kemudian dua partai tetap bersikuku, lalu kemudian akhirnya partai di Inggris misalnya partai konservatif, Tory Party, malah dia yang mengangkat isu labor ini untuk keluar dari Uni Eropa. Sementara partai buruh malah yang mendukung Uni Eropa malah akhirnya harus menanggung risiko. Hal yang sama juga terjadi di Prancis. Kalau kita melihat tentang sejarah kelas pekerja di Prancis, setidaknya sejak tahun 80-an, 90-an terjadi transformasi yang cukup besar, di mana suara partai buruh suara kelas-kelas pekerja lebih diartikulasikan melalui partai-partai konservatif seperti Marine Le Pen daripada partai buruh. Ini menarik satu diskusi tentang populisme yang juga menarik adalah bahwa populisme adalah soal distrust terhadap political institution, terutama partai politik ya dalam fungsi representasi. Nah, yang menarik dalam konteks Eropa ya adalah bahwa terjadi transformasi sosial yang saya kira cukup luar biasa sejak Margaret Thatcher tahun 80-an yang mengalami puncak saya kira tahun 90-an ketika Tony Blair memimpin partai buruh, terutama dengan agenda politik kedua yang dilakukan oleh Giddens ketika partai-partai liberal, partai-partai buruh, partai-partai kiri dia bergeser ke tengah yang membuat tidak ada bedanya channeling politik antara melalui partai buruh dan partai konservatif atau partai liberal. Dan pada saat yang lain isu-isu seperti imigran yang tadi disebutkan membuat agenda-agenda retorika politik yang melalui figur individual itu jauh lebih appealing, jauh lebih menarik, dan terjadi transformasi yang cukup besar bahwa kepentingan atau voice, suara-suara kelompok buruh lebih terabsorb. Ironisnya dalam konteks yang terjadi dalam konteks Brexit misalnya lebih terabsorb oleh partai-partai yang justru konservatif, yang anti Uni Eropa, anti kekuatan globalis di Uni Eropa. Sementara partai buruhnya di wilayah domestik justru menjadi agen atau sejalan dengan agenda Uni Eropa. Bagaimana melihat kontradiksi ini? Saya kira Mas Ain sudah menjelaskan ya. Artinya memang terjadi komplikasi yang luar biasa, dan ini untuk studi politik misalnya Mas Ain, untuk studi partai politik, demokrasi sangat serius gitu. Ya tentu kita akui bahwa memang tidak ada perubahan karena memang pemahaman terhadap studi politik juga masih dikendalikan oleh geopolitik pengetahuan globalis ya. Tapi saya tangkap poinnya adalah bahwa menarik bahwa destabilisasi Timur Tengah ternyata secara langsung berdampak kepada polarisasi politik baru di Eropa gitu. Lalu mengubah konstelasi hubungan antara negara dan Uni Eropa. Lalu dalam negeri mengubah konstelasi hubungan antara masyarakat politiknya dengan partai politiknya gitu.
artinya tadi seperti kita sepakatin ada destabilisasi isu keamanan, destabilisasi Timur Tengah yang berdampak kepada migrasi ya, produksi migran ke Eropa yang kemudian oleh globalis gitu ya, atau politisi maupun oleh intelektual globalis itu dianggap sebagai problem kebudayaan. Eropa yang Kristen berhadapan dengan imigran yang Muslim, lalu kemudian Eropa fasis karena tidak bisa menerima ini gitu, tantangan bagi modernity Eropa, macam-macam itu kan diskusi-diskusi nggak berguna yang seringkali muncul dan meramaikan ruang publik kan, yang di YouTube di mana kita lihat itu ya juga kita harus publik kita kan nggak paham, jadi termakan juga oleh diskurs kayak seperti ini gitu. Tapi yang penting bahwa kemudian mengubah secara radikal, tambah lagi tadi neoliberalisasi kan Mas Aim, yang membuka komplikasi. Jadi kita harus memulai membahas populisme sebagai problem demokrasi itu akibat dari dua faktor tadi selama momen polar 10 tahun sebelumnya. Nah, selain itu Mas Aim, ada kaitannya dengan NATO gitu sebagai security alliance dari Atlantik ini kan, negara-negara Amerika Serikat ya, terus Eropa ada sekitar 27 ya, atau 29 lupa ya negaranya. Kaitannya dengan Rusia tadi, Ukraina kan itu mengubah secara dramatis gitu. Karena percobaan untuk containing Rusia ternyata membuat Rusia menjadi makin kuat kan. Karena secara praktis dia merebut Crimea dan membuat terbelah Ukraina. Dan membuat Eropa yang punya kepentingan ekonomi terutama energi itu menjadi problematis hubungannya dengan Rusia. Lalu Trump sendiri mau rearrange NATO agar lebih efisien dan ini membuat konstelasi itu menjadi makin kompleks gitu. Saya kira kita juga sudah cukup banyak sekali yang mendiskusikan komplikasi imperatif, konsekuensi dari global war on terrorism, unilateralisme, kontradiksi baik di wilayah-wilayah tempat intervensi dilakukan maupun di jantung negara-negara yang melakukan intervensi, Amerika dan Uni Eropa. Tadi saya membicarakan juga eksperimentasi yang relatif sama meskipun dengan wajah yang berbeda di Amerika Latin. Mungkin kita bisa pindah melihat modus-modus operandi yang sama yang dilakukan di Amerika Latin, dan untungnya saya kira sampai saat ini kecuali di Bolivia ya cerita yang sangat sedih dan dramatis, relatif tidak terlalu berhasil, tidak separah apa yang terjadi di Timur Tengah. Bagaimana kita membahas isu ini? Menarik Mas Aim. Sebelum ke situ ya kita harus melihat faktor Cina juga sebelum kita bicara Timur Tengah, karena nanti berdampak ke Amerika Latin. Cina ini kan dalam momen unipolar periode pertama dia kan kompak dengan Amerika Serikat. Tapi periode kedua ketika dia melihat Rusia sudah semakin muncul gitu ya, dan beberapa Iran dan yang lain, dan makin melemah ini unilateralisme Amerika di periode kedua karena muncul multipolar tadi. Cina yang juga sudah merupakan bagian dari kekuatan multipolar ya, terutama kekuatan ekonomi, ya akhirnya mulai beraliansi dengan Rusia gitu, dengan Iran dan India dan seterusnya di negara-negara di wilayah Eurasia ini. Yang terjadi adalah akhirnya dia membangun apa yang disebut Belt and Road Initiative itu, yang membelah Eropa, menuju Eropa dengan membelah dua kawasan kan, kawasan tengah itu ya Mas ya, Afghanistan, Kazakhstan itu ke sana, Tajikistan ya. Lalu dia membelah dari bawah kan, masuk ke Iran kan Mas ya, atau lewat Afrika di sana. Nah ini menarik kan, ini kan perilaku Cina dalam ekonomi semakin agresif karena dia melihat dari sisi security arrangement, Amerika tidak lagi sebagai kekuatan bisa menjamin global kapitalisme gitu. Nah Cina muncul sebagai kekuatan global kapitalisme dan Rusia berbagi peran dengan Cina gitu. Dalam ekonomi dan dalam keamanan. Dan ini kan agak paradoks karena Cina kan menjadi kuat selain karena memang ekonomi dalam negerinya dan kebijakan strategisnya sejak lama ya Mas, sejak kalau tidak salah siapa namanya Deng Xiaoping ya, sampai sekarang sampai Xi Jinping. Tapi kan poinnya adalah dia belakangan 10 tahun terakhir sejak 2010 ke sini menjadi makin kuat karena dia melihat ada perubahan pada konstelasi security alliance itu yang menjamin beroperasinya ekonomi kan. Makanya Rusia menjadi beraliansi dengan dia gitu. Apalagi dia sendiri berhubungan dengan Rusia gitu. Kan negara tetangga itu Mas. Yang dipisahkan oleh sejumlah negara. Bukan dipisahkan. Kemudian ada peristiwa negara yang merupakan bekas Uni Soviet kan. Lalu Timur Tengah sudah dimenangkan oleh Rusia bisa katakan demikian atau Iran kan. Lalu ya dia berkepentingan kan, pikirannya kan pragmatis saja. Apalagi setelah dia sudah menguasai Afrika selama 10 tahun terakhir yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa kan. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana kemudian pentingnya Venezuela ketika berusaha diganggu oleh Amerika Serikat belakangan gitu. Percobaan kepada Maduro kan masalahnya untuk menggulingkan dia melalui kudeta inkonstitusional itu. Makanya kan Cina juga dalam beberapa segi bermain peran kan. Rusia juga, tapi tentu tidak terlalu agresif karena memang ini yang disebut sebagai backyardnya Amerika. Tetapi yang jelas bahwa
Venezuela menjadi makin kuat dan mendapat aliansi atau kolaborasi internasional justru karena mendapat dukungan dari Rusia dan Cina kan sebagai veto kan di Security Council, sehingga upaya Amerika untuk membuat mengusulkan resolusi yang aneh-aneh gitu untuk menekan tidak berhasil gitu. Nah, Amerika Serikat lalu melakukan terus-menerus boikot ekonomi, sanksi ekonomi, tapi juga akhirnya Venezuela melakukan kolaborasi ekonomi dengan Cina, dengan Rusia, dengan Iran dan seluruh negara yang lain kan. Berkaitan dengan minyak ya Mas. Sementara yang tadi Mas Aim katakan tentang Bolivia menarik karena kita ingat juga ada isu lithium kan. Karena Bolivia adalah negara cadangan lithium terbesar dan Cina sudah membangun beberapa tahun sebelumnya kolaborasi untuk lithium ini karena Cina punya rencana untuk masalah energi kan, untuk model teknologi baru kan ke depan. Nah, Amerika tahu ini menjadi ancaman bagi ekonomi dia kan. Lalu makanya dia dengan segala cara melakukan kudeta inkonstitusional dan mengusung nama Jenin itu, seorang wanita yang anggota parlemen yang nggak dikenal sama sekali untuk dipasang untuk menggulingkan Evo Morales ya, setelah Amerika dan kelompok white middle class atau politik middle class di La Paz, ibu kota Bolivia itu untuk memastikan bahwa presiden yang didukung oleh kekuatan suburban atau masyarakat adat ini, populisme dari bawah ini tersingkir gitu, dan memang mudah sekali karena militernya sudah dibajak oleh deep state itu yang bekerja di Amerika Latin gitu. Dan termasuk menguasai forum regional Amerika Latin Mercosur ya. Setelah dikuasai gitu, lalu kemudian akhirnya ya Argentina atau Brasil setuju, Bolsonaro setuju, dan akhirnya terkesan bahwa Bolivia sendirian gitu. Ini menarik kalau kita melihat. Saya kira kita sudah berdiskusi cukup banyak yang memperlihatkan dimensi ekonomi politik dari modus operandi kaum globalis, kaum global empire dalam perubahan tata dunia baru di era multilateral ini. Tapi saya kira jejak-jejak atau legacies dari model-model operandi dari war on terror juga masih cukup kuat, terutama di Ukraina dan di Bolivia, di mana misalnya konflik-konflik politik ini juga di frame ya secara langsung ataupun tidak langsung sebagai juga isu agama. Misalnya di Ukraina terjadi pemilahan antara Ortodoks dan Kristen, sementara di Bolivia misalnya Katolik kelas menengah perkotaan dengan Katolik kaum adat wilayah pedesaan. Nah, ini juga saya kira secara sosiologi cukup menarik ya, bagaimana modus sosiologi dan hubungan internasional. Saya kira artinya ya setidaknya kalau di HI mungkin tidak melihat secara lebih mendalam komplikasi di wilayah ini. Tapi kalau kita gabungkan perspektif ini, sosiologi of global system dan international relations, menjadi cukup jelas hubungan konstitutif dari beragam wacana yang beroperasi dalam apa yang terjadi di dua negara saat ini. Ya, saya kira menarik Mas Aim mengingatkan juga teman-teman juga akhirnya bisa melihat hubungan antara GBOT atau moneter globalis ini dengan agama ya. Saya kira benar macam Ukraina ya Mas Aim. Di sana kan jauh dari pengetahuan publik tentang bagaimana dengan diganggunya Ukraina oleh unilateralisme Amerika Serikat dan EU ya. EU maksudnya Merkel dan Macron ya Mas Aim ya. NATO secara umum NATO 2014 ke sini gitu ya. Itu yang membuat warga negara atau Ukraina yang terbelah menjadi dua gitu akhirnya, yaitu Ukraina yang Katolik, yaitu yang Kiev ke sana ya, wilayah Ukraina bagian barat itu, dengan Ukraina bagian timur gitu yang kebanyakan adalah Katolik Ortodoks gitu, yang dekat dengan Rusia gitu. Nah, itu akhirnya ya sampai hari ini kan deadlock Mas. Wilayah yang di timur itu kan tetap berada dengan Rusia kan, atau walaupun dia tidak menjadi bagian Rusia tapi dia tetap mau menjadi independen, itu Donetsk dan Lugansk kan gitu. Lalu sementara Crimea sudah diambil oleh Rusia. Sementara baratnya sementara kan di timur di Bolivia atau di Venezuela juga Mas. Itu kalau Bolivia khususnya ya Katolik ini kan seluruhnya Katolik ini kebanyakannya Mas. Tapi kemudian dibagi dua, Katolik yang suburban yang kemudian yang dekat dengan indigenous grup ini atau menjadi bagian dari Ingenuity ini menjadi basis sosial politik dari Evo Morales ini berhadapan dengan Katolik yang oposisi kelas menengah itu yang memang ditopang oleh Washington gitu, atau kekuatan kira demikian Mas Aim, meski waktu terbatas ya kita bisa persingkat ya, bahwa memang akhirnya manuver dari globalis ini dalam konteks GBOT periode kedua ini menarik sekali karena akhirnya Vatikan misalnya sebagai institusi gereja dunia ya global ya, itu didorong untuk menyelesaikan masalah-masalah yang merupakan akibat dari manuver
unilateralism global empire ini, terutama pasca Ukraina dan Bolivia. ya. Misalnya Bolivia ya, kaitan dengan itu nanti kan terjadi konflik tuh sama Katolik ya, antara Katolik yang dekat dengan indigenes atau masyarakat adat ya, dan Katolik working class Hispanik di lapas itu. Nah itu yang kemudian ada isu besar nanti dalam gereja itu berkaitan dengan Pachamama itu, ya Mother Earth itu, yang dianggap oleh kelompok Katolik konservatif itu yang memang dekat dengan kelompok globalis, dianggap sebagai pencederaan terhadap ajaran gereja Katolik itu, karena berkomplot dengan atau bernegosiasi atau apa namanya mengakomodasi ajaran-ajaran lokal gitu. Penyimpangan sangat politik agama. gitu. Sementara di Ukraina kita lihat nanti kaitannya, tapi beberapa tahun sebelumnya sampai 2019 Paus misalnya Paus Fransiskus ya, itu didorong-dorong untuk kemudian berusaha untuk melakukan interaksi atau komunikasi dengan perwakilan gereja Ortodoks di Rusia gitu. Ya, makanya Paus Fransiskus akhirnya berapa kali bertemu dengan pemimpin gereja Ortodoks Timur ini. Termasuk juga misalnya bagaimana menarik, misalnya mungkin bisa dibaca dalam frame ini, mungkin spekulatif, bagaimana pertemuan Paus dengan para pemimpin Muslim ya, di Riyadh ya, Al-Azhar ya, misalnya betul. Dan di Riyadh terakhir. Artinya dalam frame ini kita bisa dilihat bagaimana agama yang pada mulanya di frame sebagai problem, tapi ketika intervensi terus mengalami kegagalan, dia kembali ke agama, mengharapkan ya religious institutions untuk mengatasi kegagalan-kegagalan yang mereka sudah lakukan. Betul. Lalu publik dibuat lupa ya, atau umat beragama pada umumnya dibuat lupa bahwa ini bagian dari skenario tadi gitu loh. Misalnya di PBB melalui Jeffrey Sachs sebagai penasihat dari Sekjen, siapa namanya mas? Sekjen PBB kita ini. Ya, dari Guterres ya, sampai Guterres ya. Guterres ini kemudian penasihatnya adalah Jeffrey Sachs gitu, yang adalah kekuatan globalis gitu. Dan dia pergi ke Vatikan, mendorong Paus untuk bertemu dengan perwakilan pemimpin umat Muslim, lalu pemimpin Ortodoks gitu ya. Ini manuver-manuver yang dilakukan. Tapi poinnya adalah dia mau memastikan bahwa situasi kisruh dunia ini adalah disebabkan oleh Trump atau populisme di Eropa gitu. Bukan disebabkan oleh manuver globalis sebelumnya. Ini permainan terakhir yang mereka mainkan dari 2018, 2019 sampai 2020. Kita sudah cukup banyak berbicara ya. Artinya kan ini perubahan lanskap politik dunia yang cukup besar dari segi geografis maupun dari segi time frame ya, 20 tahun ya. Nah, menarik untuk melihat bagaimana Indonesia tersituasikan dalam peta perubahan peta global yang dinamis ini, terutama misalnya dalam isu PWOT. Misalnya, kalau kita bisa melihat misalnya di dua periode Indonesia. Ya, kalau misalnya kita tadi membuat periodisasi kasar 2001, 2010 dan pasca 2010 misalnya, itu juga sangat terlihat bahwa isu-isu tentang GWOT, diskusi maupun intervensi atas nama Global War on Terrorism periode awal itu lebih difokuskan kepada isu security, dan memang saya kira tidak menafikan bahwa terorisme di Indonesia juga sangat berbahaya, ada bom Bali, bom Jakarta dan yang lain-lain. Dan pasca 2010 diskusi tentang terorisme di kita sangat terkait dengan apa yang disebut sebagai foreign terrorist fighters, terutama mereka-mereka yang akan kembali dari ISIS. Kalau tidak itu ada sekitar 700 ya, 700 foreign fighters Indonesia yang ada di ISIS, dan menjadi perdebatan di kita seakan-akan bahwa perdebatan publik terbatas pada perdebatan legal, apakah kita akan memulangkan mereka atau tidak. Tapi menarik sebenarnya melihat Indonesia dalam perubahan lanskap global yang kita diskusikan cukup panjang di awal. Bagaimana kita melihat ini? Ya, sepakat Mas Said bahwa memang di Indonesia sendiri kan jelas apa yang terjadi pada tingkat global dan kawasan selama 2 periode itu kan berdampak di Indonesia kan. Atau Indonesia menjadi arena tersendiri kan dari apa yang terjadi dalam 2 periode itu yang merupakan bagian dari global empire. Misalnya pada periode 2001 sampai 2010 kan kita bertemu dengan wacana yang memang isu terorisme, radikalisme itu ya Islam, dan kemudian di dalam konten security kan isunya dibahas sebagai masalah keamanan publik, dan bahkan sampai ke masalah integrasi. Dan saya kira mungkin sudah kita bahas pada sesi yang lain tentang krisis hegemoni ya Mas Aim bersama saya. Lalu kedua 2010 ke sini kan terutama berkaitan dengan Presiden Jokowi terpilih ya 2014 ya Mas Aim ya. Pemilu itu ya sampai 2019 kan kita lihat pergeseran, isunya kan tentang populisme itu. Jadi Islam politik lagi tidak lagi dalam kaitan terorisme, tapi berkaitan dengan apakah Islam kompatibel atau tidak kompatibel itu kan Mas. Lebih spesifik dalam kaitan electoral politics. Itu clear sekali kelihatannya kan, polarisasi di dalam negeri ini tidak lagi kaitannya dengan terorisme sebagai ancaman dari umat Muslim juga, tapi di umat Muslim sendiri
populisme itu dianggap sebagai bagian dari persoalan identitas, yaitu bahwa populisme ummah itu. Jadi Islam dipakai sebagai artikulasi dan itu dianggap sebagai problem demokrasi gitu, ketimbang sebagai artikulasi demokrasi gitu. Kurang lebih begitu maksudnya. Artinya kalau kita melihat selain bahwa dinamika kompleks yang tadi kita diskusikan cukup panjang, juga membawa kontradiksi atau dinamika kompleksitas di dalam politik Indonesia seperti kita bicara tadi, juga penting untuk melihat gap yang saya kira sangat luar biasa ya dalam konteks peran Indonesia dalam global politik, khususnya bagaimana Indonesia menjadi pemain ya dalam konteks perubahan konteks yang ada ini. Contoh contoh eksemplar yang paling menarik saya kira adalah diskusi tentang foreign fighters ya. Artinya bahwa diskusi ini terfokus kepada persoalan semata-mata persoalan ancaman keamanan ya. Saya tidak mengabaikan bahwa tentu saja bahwa ada isu keamanan dalam persoalan ini. Tapi seakan-akan setidaknya apa yang muncul dalam diskusi-diskusi publik bahwa isu foreign fighters itu terlepas dari persoalan adanya destabilisasi di Timur Tengah, di mana Indonesia saya kira bisa semestinya bisa berperan di wilayah itu. Ya saya kira ya, karena itu yang menjadi, tapi itu kan masih di isu keamanan ya Mas. Saya kira soal isu itu relatif kan masih sebagai bagian dari percakapan keamanan. Dan yang menarik dari poin Mas Aim adalah ketika kita bicara tentang demokrasi gitu. Di periode kedua GBOT, katakanlah sejak 2012 sampai ke 2020 dan 2019 ya khususnya. Yang terjadi kan dalam Islam politik dalam perebutan dan mempertahankan kekuasaan, termasuk kaum nasionalis sekalipun, kan itu juga Muslim semua. Muncul isu proksi yang adalah kaitan dengan Islam radikal dalam politik gitu, dan Islam toleran dalam politik. Makanya kan makin menguat wacana waktu itu, sekira sejak pemilihan 2014 ya, Pilpres itu dan pemilu, yaitu isu tentang Islam Nusantara dan Islam transnasional, Islam modern ya. Yang sebenarnya Islam modern dikonotasikan dengan wacana nasional, atau yang lebih modern yang ingin Indonesia dibawa keluar, Islam Nusantara yang melihat kekhasan Indonesia beda dengan Islam Wahabisme atau Islam Timur Tengah kan. Dan ini kan sebenarnya residu sebetulnya dari percikan-percikan dari isu global yang bergeser tadi kan, tentang Islam sebagai isu global, ancaman global kan asalnya. Dan itu sampai 2019 sangat terasa gitu. Dan menarik memang ya, tidak ada yang menggeser di baik intelektual publik Indonesia, akademisi maupun politisi, tidak ada yang menggesernya sebagai masalah. Makanya kan kita bicarakan pada sesi yang sebelumnya Mas Aim. Krisis hegemoni itu. Saya kira ada banyak hal yang sudah kita diskusikan. Saya kira dari sekitar 1 jam diskusi ini, kalau kita bisa highlight, ada beberapa hal yang menurut saya cukup penting. Pertama adalah bagaimana wacana global war on terrorism mengubah tatanan politik dunia. Kita berargumen bahwa melalui wacana global war on terrorism terjadi transformasi yang cukup besar politik dunia pasca Perang Dingin, di mana terjadi transisi dari unilateralisme menuju multilateral era. Tapi yang menarik dari diskusi ini bahwa transisi dari fase unilateralisme ke multilateral era bukan fase yang sifatnya evolutif linear, tapi lebih muncul dari kompleksitas sosial politik yang ditimbulkan dari kebijakan atau imperatif yang lahir dari wacana global war on terrorism. Nah, disinilah saya kira menjadi sangat penting seperti apa yang kita lakukan. Pertama, membicarakan global war on terrorism tidak semata-mata dalam framework politik keamanan tapi dalam sapuan melihat global war on terrorism dalam koneksinya dengan wacana yang lain, wacana keamanan, wacana development, wacana demokrasi, sebagai satu sapuan yang saling membentuk tatanan politik dunia kontemporer. Dan global empire ingin kita melihat terpisah-pisah. Betul. Dan melalui diskusi ini saya kira melalui dekonstruksi logik bagaimana global empire beroperasi, kita berharap kita membongkar borok dari cara atau modus operandi bagaimana globalis bekerja menata dunia. Dan saya kira hal yang juga terpenting, saya kira terutama ini kepada adik-adik mahasiswa menjadi penting untuk menguasai atau menggunakan framework gabungan bahwa isu yang seperti yang kita diskusikan ini bukan semata-mata isu hubungan internasional semata. Dan orang hubungan internasional juga tidak
boleh merasa bangga bahwa ini adalah isu HI karena ada banyak sekali kompleksitas. Dan saya kira cara terbaik untuk mendiskusikan isu ini, tentu saja ini adalah masih awalan ya, kita bisa diskusi lebih lanjut, ada banyak hal yang bisa kita dalami, adalah menggabungkan dua perspektif, international studies pada satu sisi, yang kedua adalah sosiologi, kita sebut sebagai sosiologi of global system atau apapun lah orang menamakan itu. Artinya bahwa kombinasi dua perspektif ini bukan hanya relevan dari segi theoretical framework, tapi juga dalam konteks political relevansi, terutama dalam konteks situasi sekarang. Dan menurut saya hanya dengan cara itu kita bisa membongkar rejim-rejim pengetahuan yang lahir dari produksi wacana-wacana pengetahuan yang lahir dari kompleksitas rejim baru ini, sehingga kita bisa mensituasikan atau mereposisi negara kita Indonesia khususnya dalam hal ini adalah kebijakan politik luar negeri dalam konteks perubahan dunia global. Karena kita sudah sekian lama saya kira berbicara tentang kebijakan politik luar negeri itu sifatnya sangat insular ya. Seolah-olah apa yang kebijakan yang diambil di Indonesia relatif tidak terkoneksi dengan produktif ya, dengan dinamika dunia global. Yang dilakukan bisa seperti menanggung resiko konsekuensi. Misalnya, salah satu isu yang paling penting misalnya kayak freedom fighters misalnya. Isu freedom fighters tidak mungkin ada ketika tidak ada destabilisasi Timur Tengah yang membuat misalnya ide tentang negara Islam ISIS itu memberi ketertarikan bagi sekelompok Islam di Indonesia. Artinya ini saya kira satu breakthrough cara pandang, tapi kita juga harus akui limitasi bahwa ini juga bentuk eksperimentasi. Kita akui ada banyak hal yang perlu pendalaman lebih lanjut, tapi saya kira ini sangat berguna sebagai sebuah awal. Makasih Mas Aim, saya kira itu sebagai penutup ya, dan saya tambahkan sedikit ya Mas Aim dan teman-teman bahwa tadi Mas Aim pentingnya soal perspektif ya. Nah ini pentingnya pendekatan geopolitik yang sangat khas di dalam studi hubungan internasional dengan studi biopolitik yang juga mungkin sangat khas dalam studi sosiologi atau ilmu sosial pada umumnya. Dan ini yang diperlukan hari ini gitu, supaya kita bisa membawa Indonesia ke dunia kan, dalam tata dunia baru yang apalagi pandemi ini. Jadi kita hanya bisa mempercakapkan pandemi ini sebagai satu isu baru global kalau kita memahami apa yang terjadi 20 tahun lalu gitu. Dan tentu Mas Aim terus terang dan teman-teman ya, kita butuh Mas Aim lagi untuk mendiskusikan nanti kaitannya juga termasuk biopolitik melalui pandemi ini kan, dalam kaitannya dengan tata dunia baru ya. Semoga Mas Aim berkenan dalam perjumpaan selanjutnya ya. Dengan senang hati. Oke. Teman-teman, terima kasih untuk kesediaan menyaksikan dan mendengar diskusi Mas Aim dan saya dari channel Indonesia Menggugat. Kami berdua dan teman-teman di channel mengucapkan terima kasih untuk kesediaan mendengarkan, dan mohon kita tetap setia ya teman-teman dan kami dalam rangka untuk membuat Indonesia ini lebih maju, lebih cerdas gitu ya, berpikirnya lokal, nasional dan global gitu. Demi Indonesia baru yang bisa keluar dari tentakel kuasa global war on terror dan masuk ke situasi baru yang namanya pandemi global ini kan. Jadi betul sekali kita melihat kembali ke belakang. Terima kasih teman-teman untuk kesediaan bersama kami di studio. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.